خلاص. طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله ومن اهتدى أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, ikhwani wa akhwati fil a'zani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Ta'ala di dalam majelis kita ini. Insyaallah beberapa waktu ke depan kita akan sedikit mempelajari berkenaan dengan suratul Fatihah bersanad. Di sini judulnya yakni daurah. Jadi pengertian daurah itu adalah belajar kita. Jadi bukan berarti yang hadir dalam majelis ini orang-orang yang fasih atau yang afsah di dalam membaca suratul Fatihah atau yang membaca Al-Quran. Dan juga insyaallah kita akan mempelajari bagaimana sifat qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengenal daripada a'immatul qira atau para ulama ahlul qiraat yang 10, yang tentunya yang sudah kita ketahui imam qiraat kita siapa namanya? Al-Quran yang kita baca setiap hari imam qiraatnya siapa itu? Imam Samudra ya. Imam Asim Al-Kufi, imam dari Kufah. Ya. Jadi saya sampaikan bahwasannya Al-Quran yang kita baca setiap harinya itu memiliki riwayah, memiliki imam qiraat, dan memiliki thorik atau jalur periwayatannya. Dan ketiga hal inilah yang harus kita ketahui, harus kita pelajari dengan baik, agar bacaan kita itu bisa disandarkan kepada bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan Al-Quran merupakan ibadah, karena makna ibadah itu kan luas. Apa kata para ulama? Al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda minal aqwal wal a'mal adh-dhahiratu wal batinah. Kan demikian definisi daripada ibadah itu. Jadi sebuah nama yang mencakup apa-apa yang Allah cinta dan apa-apa yang Allah ridho padanya, baik dari perkataan, perbuatan yang tampak maupun yang tidak tampak atau tersembunyi. Baca Al-Quran itu merupakan ibadah juga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar bagi orang yang membaca setiap hurufnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 'asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Qur'anul Karim, maka Allah akan berikan satu kebaikan padanya. Dan dari satu kebaikan itu Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Kalau suratul Fatihah itu ada berapa huruf di dalamnya? Sudah pernah hitung? Bapak-bapak, ibu-ibu sudah pernah menghitung ya? Nanti pulang ini dihitung. Ya, nanti dikalikan 10. Katakanlah ada 200 huruf, berarti 200 dikalikan 10, ada 2000 kebaikan. Di bulan suci Ramadan ad'afun katsirah.
Allah berikan lebih daripada 2000 kebaikan. Akan tetapi yang harus kita perhatikan di sini adalah bacaan kita itu sudah benar atau tidak. Bagaimana kita mengukur bahwasannya bacaan kita itu sudah benar? Apalagi bacaan suratul Fatihah. Kenapa kami mengangkat suratul Fatihah? Karena suratul Fatihah ini adalah rukun solat kita. Kalau kita salah baca suratul Fatihah atau ada lahan jali di dalamnya yang bisa merubah makna, merubah harokat, menambah huruf, mengurangi huruf, maka terancam tidak sah solatnya. Apalagi statusnya adalah sebagai makmum. Ia bermakmum kepada imam, kalau yang diistilahkan oleh para ulama ulul qiraat, imam yang ummi, imam yang tidak lancar membaca suratul Fatihah. Nah, maka bisa terancam tidak sah solatnya. Apa yang dikatakan oleh para ulama jika memenuhi kondisi yang demikian, yakni keluar dari jamaah, atau ia mengulangi solatnya kembali, ataukah mufarraqah. Demikian yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar. Itu yang harus dilakukan. Maka yang kita harus perhatikan di sini adalah bagaimana usaha kita untuk membaca Al-Quran atau membaca suratul Fatihah itu sesuai dengan sifat qiraah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insyaallah nanti kita akan mempelajari dan mengenal daripada 10 imam qiraat kita. Al-Quran yang kita baca itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, saudara-saudariku sekalian berbahagia, ini memiliki riwayah. Riwayahnya dari Imam Hafiz, dari Imam Qiraat Imam Asim Al-Kufi, imam dari Kufah. Thoriqnya Syatibiyah. Nah, 3 hal ini yang harus kita pahami dengan baik ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Kita tidak hanya sekedar membaca. Apalagi di Indonesia itu masyhur dengan bacaan Imam Hafiz an Asim Thoriq Syatibiyah ini. Ya, mushaf yang kita baca. Dan di sini anak bawa beberapa mushafnya dari Imam Qiraat, nanti kita perkenalan bagaimana mushafnya daripada A'immatul Qur'an ini. Kita membaca Al-Quran setiap harinya Hafiz an Asim Thoriq Syatibiyah itu sudah pasti. Tidak mungkin kecuali Masjid Al-Maghfirah ini punya mushaf, dan memang ada yang bisa membaca daripada qiraat yang lain, itu silakan karena sah juga. 10 imam qiraat ini dan 20 perawi atau 20 riwayat dari 10 imam qiraat ini, itu bacaannya diterima dan disepakati dan boleh diamalkan ketika kita membaca di dalam solat maupun ketika kita membacanya di luar solat. Jadi bagaimana? Yang kita perhatikan adalah bagaimana cara membaca riwayat Imam Hafiz an Asim Thoriq Syatibiyah tersebut. Sebagai contoh saja, kita sering kalau di dalam Al-Quran itu baca lafaz wa yabsutu. Pernah baca? Yang sering baca Al-Quran pasti tahu. Tulisannya dengan shad. Di atas huruf shad ada huruf sin kecil, betul? Bapak-bapak, ibu-ibu? Itu maksudnya apa itu? Baca dengan sin atau baca dengan shad? Baca dengan sin. Yakin bapak-bapak, ibu-ibu? Boleh enggak baca dengan shad? Boleh? Berarti kalau boleh sin, boleh shad gitu. Yang pasti aja ibu-ibu, bapak-bapak. Ya. Ya, ini yang perlu kita pahami dengan baik. Bahwasanya kita membaca Al-Quran itu kita harus memahami kaidah usul, pokok bacaan. Riwayat siapa yang kita pakai? Riwayat Hafiz. Berarti pokok atau usul bacaan atau farsnya kita harus kuasai dengan baik. Belajar. Kemudian Imam Qiraat Imam Asim, berarti kita harus memahami bagaimana kaidah usul Imam Asim, bacaan Imam Asim, dan kaidah farsnya yang berhubungan dengan perubahan kata di beberapa kata di dalam Al-Quran untuk qiraat tersebut. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana thoriqnya. Ada jalur bapak-bapak, ibu-ibu di dalam membaca Al-Quran itu. Kita di Indonesia ini memakai thoriqnya Asy-Syatibiyah. Seluruh bacaan Al-Quran itu sebenarnya thoriqnya banyak.
ada kurang lebih 1000 torik, 997 torik jalur periwayatan. Kita baca Al-Quran baru 1 torik saja. Itu pun kadang-kadang nggak tahu toriknya itu kaidahnya seperti apa. Seperti itu kan ya. Masih ada 996 torik yang belum kita ketahui. Padahal itu juga bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke permasalahan tadi, pada lafaz wa yabsutu dibaca dengan sin atau dibaca dengan shad. Maka kita kembalikan dengan riwayatnya, kita kembalikan dengan tarik yang ada. Imam Hafiz itu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, ia memiliki 57 jalur periwayatan. Ada 57 jalur periwayatan Imam Hafiz itu. Nah, ada satu jalur periwayatan Imam Hafiz namanya Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi ini bukan pengarang kitab Al-I'tisam, bukan fuqaha, tapi seorang aimatul qura, seorang ulama ahlul qiraat yang memiliki kitab yang masyhur namanya Hirzul Amani wa Wajahit Tahani, atau yang dikenal dengan Matan Syatibiyah. Pernah dengar bapak-bapak, ibu-ibu, Matan Syatibiyah? Yang bait syairnya 1000 bait syair lebih. Yang biasanya para penuntut ilmu Al-Quran atau yang berada di pondok-pondok tahfidz Quran, mereka menghafalnya untuk matan ini. Karena berhubungan dengan apa? Dengan 10 qiraat yang ada dan seluruh jalur atau seluruh torik yang ada. Imam Hafiz dari 57 toriknya, satu toriknya itu namanya Imam Asy-Syatibi atau Matan Syatibiyah atau torik Asy-Syatibi. Pada lafaz wa yabsutu itu hanya membaca dengan huruf sin saja, enggak dengan shad. Paham ya sekarang bapak-bapak, ibu-ibu ya? Jadi Imam Asy-Syatibi, Al-Quran yang kita baca itu torik Syatibiyah. Kalau kita bertemu dengan lafaz wa yabsutu itu tidak boleh baca dengan shad, tapi baca dengan sin. Muncul pertanyaan, boleh tidak dibaca dengan shad? Boleh. Pada torik Imam Hafiz yang lain. Seperti itu. Jadi boleh itu dibaca dengan shad, tapi pada torik atau jalur periwayatan Imam Hafiz yang lain. Contohnya pada torik Al-Kamil, Al-Misbahnya Imam Hafiz. Karena punya 57 tadi. Satu toriknya saja yang Imam Asy-Syatibi, Matan Syatibiyah, atau torik Syatibiyah itu yang membaca dengan sin. Kalau di dalam riwayat yang lain, seperti halnya salah satu perawi dari Imam Asim yang lainnya selain Imam Hafiz, yaitu Imam Syu'bah, itu dari 76 toriknya, seluruh bacaan pada lafaz wa yabsutu itu dibaca dengan shad. Nah, seperti itu. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mengajarkan Al-Quran, ditanya oleh murid, Ustadz, ini ada tulisan shad, atasnya ada huruf sin, dibaca dengan shad atau sin, Ustadz? Dibaca dengan sin, boleh nggak dengan shad? Nggak boleh. Nah, itulah jawabannya. Berarti kita benar-benar harus mengetahui kaidah, usul. Usul itu pokok. Ya. Kalau di Indonesia ini belajar ilmu tajwid, ada Mandhumah Tuhfatul Atfal, ada Muqaddimah Jazariyah, atau matan-matan kontemporer, Salsabilus Syafi, ada matan Al-Khaqaniyah. Itu kita pelajari dengan baik. Di dalamnya itu menjelaskan tentang kaidah-kaidah bacaan-bacaan daripada bacaan-bacaan Nabi. Sesungguhnya ilmu tajwid itu ilmu yang mensifati bacaan Nabi. Bukan dibuat-buat oleh para ulama, tidak. Walaupun di zaman dahulunya tidak ada dikenal dengan idgham bi gunnah itu. Adakah idgham bi gunnah di zaman Rasulullah? Ada atau tidak Bapak Ibu? Ada tidak idgham bi gunnah zaman Rasulullah? Mad saja. Mad itu ada enggak di zaman Rasulullah? Hukum mad. Bacaan panjang pendek. Ada tidak? Ada. Cuman dia tidak dibukukan. Seperti halnya ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mendapatkan bacaan dari seorang pemuda ketika membaca pada lafaz
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Diprotes sama Ibnu Mas'ud. Wahai pemuda, tidak seperti itu Rasulullah SAW membacakan kepadaku pada lafaz tersebut. Kemudian pemuda tadi berkata, wahai Ibnu Mas'ud, seperti apakah Rasulullah membacakan pada dirimu? Kemudian beliau mengatakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, famaddaha. Pada lafaz lil fuqara'i itu ada mat apa di situ, Bapak Ibu? Mat apa itu? Mat jaiz apa mat wajib? Mat munfasil atau mat muttasil? Mat muttasil. Namanya mat muttasil. Mat wajib itu hukumnya. Lil maddi ahkamun thalathatun tadung wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Kan itu kan hukumnya. Hukum mat itu ada 3, wujub, wajib, jawaz, jaiz, wal luzum, lazim. Kalau mat jatuh setelahnya hamzah masih dalam satu kata, itu namanya mat mutasil, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kecuali hamzah jatuh setelahnya beda kata. Itu dihukumi jaiz. Namanya mat munfasil. Tapi lil fuqara'i. Al-fuqara'u itu mat mutasil. Karena jatuh hamzah setelah mat itu dia masih dalam satu kata. Maka dihukumi wajib. Dalam torik syatibiyah ia dibaca, maka kembali lagi ke toriknya. Contoh, bima unzila. Bima unzila itu mat apa itu? Mat munfasil baru. Bima unzila. Ada mat jatuh setelahnya hamzah tapi beda kata. Satu bima, satu unzila. Ya, dengan apa-apa yang diturunkan, kan demikian. Atau wama unzila. Itu dihukumi jaiz. Kenapa dikatakan jaiz? Tahu tidak? Kita ini sering ngomong mat jaiz munfasil. Dibaca berapa harokat itu? Baca berapa harokat? 4 sampai 5 harokat dalam torik syatibiyah. Toriknya disebutkan dulu. Karena kalau kita memastikan dibaca 4 sampai 5 harokat, pasti tidak lain daripada itu. Itu kita salah. Karena apa? Hukumnya jaiz. Kalau dalam torik yang lain, torik Thaibatun Nashr, bukan torik syatibiyah, itu tidak dibaca 4 harokat atau 5 harokat. Bisa dibaca 2 harokat, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Maka tidak aneh kalau kita melihat para imam Masjidil Haram. Coba perhatikan pada mat munfasilnya, mereka itu ada yang membaca dengan qasar, baca dengan pendek. Kan mat itu kan kadarnya kan cuman berapa? Ditetapkan oleh para ulama. Yang pertama qasar, kedua fuwaikul qasar, ketiga tawassud, keempat fuwaikul tawassud, kelima at-tul. Qasar 2 harokat, fuwaikul qasar 3 harokat, tawassud 4 harokat, fuwaikul tawassud 5 harokat, at-tul 6 harokat, tidak lebih daripada itu. Ya. Nah, ini yang kita perhatikan. Bahwasannya di zaman Rasulullah SAW dahulu itu mat bacaan sesuai dengan tajwid itu sudah ada. Cuman teorinya memang tidak dibukukan, tidak dibuat. Sehingga di zaman-zaman tabi'in itulah dibuat kaidah-kaidahnya. Bacaan dari Rasulullah membacakannya aradul qiraah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril mentalkinkan kepada Rasulullah sampai dengan sahabat. Sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'ut tabi'in, turun kepada kita. Apa maksudnya turun temurun seperti itu? Tahu tidak Bapak maksudnya apa? Maksudnya yang ini ya. Maksudnya ini. Untuk menjaga sanad. Itu fungsi sanad. Jadi dengan adanya sanad ini, maka keaslian lafadznya Rasulullah SAW, baik cara membaca dan juga lafadz atau redaksinya itu terjaga.
tidak berubah. Kalau Rasulullah membacanya dengan mad, dengan panjang, maka seperti itu pula kita membacanya. Ya. Kita kembalikan kepada bacaan Al-Quran kita di dalam riwayat Hafiz an Asim, mushaf yang sering kita baca. Berarti kita harus mengikuti kaidah daripada riwayat tersebut, kaidah daripada imam qiraatnya. Kalau kita jadi imam, Allahu Akbar, kita baca bismillah atau tidak, bapak-bapak, ibu-ibu? Baca bismillah atau tidak? Baca? Tidak? Jangan ragu-ragu. Ya. Nanti kita belajar di sini, biar nanti tahu nanti baca atau tidak, gitu kan? Jadi jangan ribut-ribut di medsos. Ya, kita ini jadi tidak saling sapa gara-gara yang satu baca bismillah, yang satu tidak baca bismillah. Nah, sekarang perhatikan, mungkin ada satu orang saja yang pegang mushaf kita. Ada mushaf di sini, Bapak-bapak. Nah, itu ada mushaf, mungkin salah satunya bisa ambil mushafnya. Silakan dipegang, dibawa. Dibuka di suratul Fatihah. Sudah, Bapak? Sudah, Bapak ya? Baik. Nah, sekarang kita buktikan ya. Biar nanti tidak ada dusta di antara kita gitu ya. Baik. Kita mushafnya itu adalah Hafiz an Asim Thariq Syatibiyah. Jadi harus dicatat, harus direkam. Mushaf yang kita baca riwayat Hafiz dari Imam Asim Thariq Syatibiyah. Sekarang coba Bapak baca, itu ayat yang pertama dari suratul Fatihah bunyinya apa, Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang Bapak coba bawa ini, Bapak. Nah, di situ ada suratul Fatihah, itu yang paling kanan. Coba Bapak baca itu. Itu ayat pertamanya bunyinya apa, Bapak? Nah, yang ini alhamdulillah itu bismillah. Yang mana yang benar? Gitu kan? Ini salah cetak gitu. Ya ini, pegang aja dulu, Pak. Yang ini yang harus kita perhatikan. Dan inilah kepedulian kita dengan Al-Quran itu. Ya. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Kan demikian di surah Al-Baqarah ayat 121. Orang-orang yang datang kepada mereka Alkitab, Al-Quranul Karim, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Kemudian Allah berikan predikat kepada orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, mengembalikan bacaan itu kepada Rasulullah SAW. Itu dengan apa predikatnya? Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang beriman dengan Al-Quran. Nah, kembali lagi ke permasalahan itu. Kita baca bismillah atau tidak? Ya, kita pelajari subuh ini, pagi ini. Itu Hafiz an Asim Thariq Syatibiyah. Maka bacaan ayat pertama dari suratul Fatihah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan sepakat imam dari Kufah, dari 10 imam qiraat, 4 imam dari Kufah, 1 imam dari Makkah itu kalau baca suratul Fatihah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja? Imam Asim Al-Kufi, Hamzah Al-Kufi, Al-Kisai Al-Kufi, Khalaful Ashir, Al-Khalaf Al-Baghdadi itu imam yang ke-10, 1 imam dari Makkah, imam yang kedua Al-Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Nah, ini mushafnya. Ini mushafnya. Ini mushaf Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Nah, silakan siapa mau maju ke depan? Bapak. Bapak bawa aja ke sana.
Bapak baca di suratul Fatihah, ayat pertamanya apa bunyinya Bapak? Itu, ayat pertamanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, sekarang satu lagi ya. Ya nanti silakan Pak. Oh ya, fadhal antum. Maju. Silakan Bapak. Coba Bapak baca di suratul Fatihah yang sebelah kanan itu ayat pertama bunyinya apa Bapak? Ayat pertama. Coba lihat ayat pertama. Ayat pertama itu adalah angka 1. Angka 1 itu ayat pertama maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang itu alhamdulillah, yang ini bismillah, yang itu alhamdulillah, yang ini bismillah. Yang mana yang benar itu? Jadi 4 imam dari Kufah, 1 imam dari Makkah itu menjadikan suratul Fatihah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. 5 imam yang lain, Imam Nafi', Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Ibnu Amir Asy-Syami, Imam Abu Ja'far Al-Madani, Imam Ya'qub Al-Hadrami itu tidak menjadikan Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat yang pertama Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ayat pertamanya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, yang dipegang Bapak itu mushafnya Abu Amr Al-Basri. Itu imam yang ketiga. Yang Bapak pegang itu Imam Ibnu Katsir Al-Makki, itu imam yang kedua. Yang Bapak pegang itu imam yang ketiga, Ibnu Amir Asy-Syami, imam yang keempat. Ibnu Amir Asy-Syami. Yang Bapak pegang itu mushaf kita, Imam Hafiz dari Imam Asim. Imam Asim imam yang kelima. Sehingga kalau kita baca Al-Quran atau ketika kita jadi imam, kita tetapkan kita baca riwayat siapa. Nah, karena di Indonesia ini pasti kan kita bacanya Hafiz an Asim. Kecuali kalau bapak-bapak ketika jadi imam itu sudah menetapkan di awal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon izin nanti di awal saya akan bacakan daripada riwayat qaulun dari Imam Nafi'. Nah, seperti izin. Kami di beberapa masjid ya ketika ngimamin mau praktek itu kami izin dulu. Ya, kami izin. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mohon izin nanti di rakaat yang kedua kami akan membacakan riwayat Imam Susi dari Abu Amr Al-Basri. Seperti itu, izin dulu. Tapi dengan catatan, membaca yang demikian itu kita harus mempelajari kaidah usulnya dan pernah menyetorkan bacaan ke guru atau ke syekh sebanyak 30 juz dulu, baru bisa. Baru boleh. Ya, kalau kayak itu tidak boleh. Misalnya lihat di YouTube, oh kayaknya bacaan aneh-aneh nih, coba boleh praktek di Masjid Al-Maghfirah. Nggak boleh seperti itu. Harus punya sanad dulu. Gitu ya. Nah, jadi ketika kita menjadi imam, Allahu Akbar. Baca atau tidak? Baca atau tidak bismillahnya? Baca, karena Imam Asim itu ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal kalau kita ini bermadhab Imam Syafi'i, tinggal dijahar. Bismillahirrahmanirrahim. Dijahar. Atau pakai madhab yang lain. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dibaca. Kalau kita Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti siap-siap Bapak baca yang 5 imam tadi. Pilih. Imam Nafi', Imam Abu Amr Al-Basri, Imam Ibnu Amir Asy-Syami, Abu Ja'far Al-Madani atau Imam Ya'qub. Permasalahannya tahu nggak bacaan mereka ini? Gitu kan? Udah kadung seperti itu. Karena apa? Nanti jatuhnya berbeda. Kalau yang ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Karena 7 kan Al-Fatihah itu. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Seperti itu kan? Yang kita sering dengar seperti itu justru. Berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Seperti tadi imam tadi sepertinya kayak gitu, berhenti di situ. Imam Asim, imam kita, itu bacanya seperti apa Al-Fatihahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 6. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya seperti itu bacaan Imam Asim. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak percaya, coba lihat di mushaf. Bapak lihat di mushaf. Di siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ada tanda love kebalik enggak Bapak? Tanda waru kebalik itu. Ada ya. Itu bapak-bapak, ibu-ibu tahu enggak maksud tanda waru kebalik itu? Tahu? Tandanya maksudnya apa itu, Ibu? Berhenti. Itu bukan tanda berhenti. Itu dobat yang menunjukkan apa? Kufiyun. Itu tidak berhenti pada lafaz itu. Siapa Kufiyun? Imam Asim dari Kufah, Imam Hamzah, Imam Al-Kisai, Khulaful Ashir, dan satu imam dari Mekah itu tidak berhenti di lafaz itu. Itu dia memerintahkan kepada kita. Wahai yang membaca Imam Asim, jangan berhenti di sini dong. Kenapa? Imam Asim nggak berhenti di sini bacanya. Jadi diwasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu yang benar baca Imam Asim, Bapak Ibu. Lalu berhenti di alaihim yang pertama boleh enggak Ustaz? Sebenarnya tidak ada keharaman berhenti di situ. Cuma karena kita sudah menetapkan bacaan kita ini hafazan Asim, jadi kita ini seolah-olah apa? Tidak membaca riwayat tersebut dengan baik. Kita baca hafaz an Asim, tapi kita tidak seperti halnya Imam Asim membaca. Seperti itu. Lalu bagaimana paling tidak keluar daripada hal tersebut? Berhenti di alaihim yang kedua itu lebih aman. Karena Imam Asim itu tidak berhenti di alim yang pertama itu. Seluruh imam dari Kufah, satu imam dari Makkah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ibtidak lagi dari mana? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu bacanya. Kalau kita berhenti, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita seolah-olah lagi sedang membaca apa itu? Ayat ke-6. Ya. Kalau kita menetapkan itu bacaan Imam Asim. Imam Asim itu sebenarnya ayat ke-7-nya. Tapi kalau seandainya di dalam qiraat lain, di dalam bacaan daripada 5 imam yang lain, selain 4 dari Kufah, 1 imam dari Makkah, itu boleh baca demikian. Karena memang bacaan seperti itu. Sehingga berhenti. Ya. Makanya dikasih tanda waru kebalik itu menunjukkan apa? Berhenti di situ boleh, tapi itu bacaan 5 imam yang lain seperti yang sudah Anda sebutkan tadi. Sedangkan untuk mewasolkannya itu bacaan daripada 4 imam Kufah, 1 imam dari Makkah. Nah, ini yang harus dipahami dengan baik. Dan ini harus kita masyhurkan. Kita sering baca Al-Qur'an, kadang-kadang sebagian dari kita ini tidak mengetahuinya. Ya. Bahwasannya di ayat yang pertama itu di dalam qiraat Imam Asim itu adalah bacaan bismillahnya bagian dari suratul Fatihah. Dan inilah yang dikatakan sanad itu. Menjaga keautentikan bacaan daripada imam qiraatnya. Para imam qiraat itu memiliki bacaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada juga yang sama, ada yang berbeda. Dan semuanya itu termuara kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Asim, Imam Hafiz itu tersambung kepada Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, tahu tidak? Bacaan Al-Qur'an itu tersambung pada sahabat siapa? Sahabat siapa? Abu Bakar, Umar, Ubay bin Ka'ab, Salman Al-Farisi. Apa kata Imam Hafiz kepada Imam Asim? Wahai ayahanda. Imam Asim adalah ayah tiri daripada Imam Hafiz. Wahai ayahanda, kenapa bacaanku itu berbeda dengan bacaan Syu'bah muridmu? Karena Imam Asim ini punya dua murid langsung, Imam Syu'bah dan Imam Hafiz, anak tiri daripada Imam Asim. Kenapa bacaanku berbeda dengan bacaan Syu'bah? Lalu apa kata beliau? Wahai Hafiz, bacaanmu dariku, aku dari Abdurrahman bin Sulami. Abdurrahman bin Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berbahagia, bacaan Al-Quran yang sering kita baca tiap hari itu adalah bacaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Selama ini sudah tahu apa belum bapak-bapak? Ya. Bacaan kita tuh bacaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya kalamnya. Lalu bacaan Syu'bah kata Imam Asim dariku, aku kepada Abdurrahman bin Sulami atau Zir bin Hubaish. Zir bin Hubaish, Abdurrahman bin Sulami kepada siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada sahabat juga, tapi beda sahabat. Bacaan Syu'bah kepada Ibnu Mas'ud, bacaannya Hafiz kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dan dua-duanya sah. Disandarkan. Terus kalau bisa sampai ke kita. Dan fardu ain kita ini bersanad sebenarnya. Karena cara untuk mengukur benar atau tidak bacaan kita itu adalah dengan apa? Dengan sanad itu tadi. Analognya seperti ini saja. Ketika saya katakan, saya senang menggunakan kata Ali gitu ya. Saya katakan, Ali pergi ke pasar naik sepeda motor. Ya. Kemudian didengar oleh seseorang, antum. Aku mendengar dari Ustadz Hernawan bin Adnan bahwasannya beliau mengatakan Ali pergi ke pasar naik sepeda motor. Kan redaksinya seperti itu ya Bapak ya. Itu namanya matan. Matan itu harus seperti itu, harus terjaga. Redaksinya harus dijaga. Terus sampai yang di F, aku mendengarkan dari si E, mendengarkan dari si D, terus bahwasannya Ustadz Ernawan bin Adnan mengatakan Ali pergi ke pasar naik becak. Loh kok beda sendiri gitu. Yang tadi sepeda motor, giliran yang rawi yang berikutnya itu mengatakan Ali pergi ke pasar naik becak. Inilah sanad yang tidak bisa disandarkan padanya. Sehingga sanad itu secara bahasa bermakna ia ini sandaran yang dapat dipercaya. Itu namanya sanad. Sandaran yang dapat dipercaya atau bukti. Ketika kita membaca Al-Quranul Karim, kita mengatakan bahwasanya bacaan kita benar. Buktinya apa? Ini sudah benar, matnya sudah benar. Hukum-hukum tilawah sudah benar. Al-itmamul harokatnya sudah benar. Makhurijul hurufnya sudah benar. Sifatul hurufnya sudah benar. Waqaf ibtidaknya sudah benar. Dari mana kita tahu? Dari mana? Dari kita membacakan kepada guru kita, kemudian kita dikoreksi mulai dari suratul Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Dengan apa? Dengan talaqi musyafahah. Itu manhaj yang benar di dalam belajar Al-Quran. Cari guru. Bacakan Al-Quran mulai dari suratul Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Tolong guru, ini dikoreksi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata gurunya. Ulang. A'udzu billahi. Ulang.
Terus gimana guru? Buka A. Huruf hamzah itu huruf tipis. Buka, apalagi fathah. A. Silakan Ibu Bapak. A. A. Bacanya apa? A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. Makanya enggak lolos-lolos. A'udzu bi tapi A. A'u. Buka. A'u. Itu kalau talaki seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, enggak bakal bisa lolos. Berhenti di ta'ud aja. Sudah setahun ta'ud aja gitu kan. Ada yang seperti itu. Ulang lagi sama syekhnya, diulang lagi, ulang lagi. Karir. La. Belum lagi huruf ain. A'udzu bin au. A'udzu keluar dari hidung enggak boleh. Huruf ain kan dari tenggorokan yang tengah. Hamzun fahaun tsumma ainun ha'u. Di tengah ini. A'u. Silakan. A'u. Harus ada Karena apa? Karena huruf ain itu Bapak-bapak, Ibu-ibu punya sifat namanya sifat tawassut bainiyah. Di dalam pelajaran sifatul huruf itu ada sifat yang memiliki lawan namanya syiddah lawan rakhawah yang berhubungan dengan tertahan dan mengalirnya aliran suara. Nah, huruf ain ini masuk ke dalam tengah-tengahnya. Tidak juga syiddah, tidak juga tertahan suaranya, dan tidak juga sempurna mengalir suaranya. Sedang saja ketika dilafadzkan iyyaka na'budu harus ada itu na'budu, tidak boleh na'budu tapi na'budu ada suara seperti itu ya. Itu kalau tidak ain yang seperti itu Bapak-bapak, Ibu-ibu enggak lolos sama syekh ya, enggak lulus kita ya. Ya, ketika kami di Madinah, ya, menyetorkan bacaan itu pada syekh. Ya, kita di halakoh gitu ya. Di sebelah ini ya orang-orang Arab gitu. Alhamdulillah ketika itu kami menyetorkan Al-Fatihah, kami sekali duduk lulus. Yang sebelah orang-orang Arab. Kalau kita perhatikan, orang Arab ini pasti fasih seperti itu ya. Ternyata tidak, dia ulang terus sama syekhnya. Ulang. Orang Arab itu belum tentu cara pelafalannya itu benar. Ya. Makanya apa kata Al-Imam Ibnu Jazari dalam muqaddimahnya, "Idz wajibun 'alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi absahil lughati." Maka dengan kewajiban yang teramat sangat wajib bagi seorang pembaca Al-Qur'an, bagi orang yang hendak membaca Al-Qur'an, memulai membaca Al-Qur'an, maka terlebih dahulu mempelajari makharijul huruf. Tempat keluar huruf itu, sifatul huruf, punya karakter, punya sifat setiap hurufnya itu. Supaya apa Bapak Ibu-ibu? Liyalfidhu bi absahil lughati, agar seseorang bisa melafadzkan Al-Qur'an itu dengan bahasa yang paling fasih. Absah. Ya. Begitu caranya. Jadi kalau kita lihat orang Arab enggak usah malu. Waduh. Ini fasih ini kita enggak. Belum tentu. Ya, belum tentu lulus gitu. Ya. Jadi cara kita mengukur bacaan kita ini benar atau tidak, maka kita angkat seorang guru yang bersanad. Atau yang kita yakini bahwasannya ia memiliki sanad walaupun ia tidak memiliki ijazah tertulis. Karena sanad itu ada yang ia memiliki sanad tapi ia tidak memiliki ijazah tertulis, ada yang memiliki sanad tapi ia juga memiliki ijazah tertulis. Biasanya kalau orang-orang zaman dulu itu jarang yang punya ijazah tertulis. Ya, kalau yang kontemporer yang zaman-zaman sekarang itu ada ijazah tertulis. Cukup aja lisan dari gurunya. Misalnya kita ngambil sanad juz 30
Selesai kita baca, sudah dikoreksi, sudah benar, lalu gurunya mengatakan, ya akhi, ya fulan, qad ajaztu lakum ijazah juz amma, ya, bi riwayatin Hafiz an Asim min tariqi Syatibiyah ala syartil mu'tabar inda alil athar. Qabiltu ya Ustaz, saya terima. Itu sudah diijazahkan itu. Tapi enggak dikasih ijazah tertulis. Itu sudah sah, itu sudah tersambung, itu sanadnya sudah. Ya. Jangan pulang paman sudah ijazah nih, dan ada sanad nih gue nih gitu ya. Lalu belajar sama gue nih. Ya. Enggak gitu. Ya. Nah, itu yang benar. Karena apa? Ketersambungan sanad itu untuk apa? Untuk menjaga lafaz tadi. Terus lafaz ini tidak berubah, cara bacanya tidak berubah sampai ke kita ini yang ambil sanad. Karena apa? Kalau kita nanti sandarkan kepada orang yang tidak fiqh, ya, yang lafaznya sudah berubah jadi dhaif statusnya, atau maudhu, atau la aslalahu misalnya, tidak ada asal usulnya, maka kita ini tidak bisa menyandarkan bacaan tersebut. Berarti apa? Cara bacanya tidak sama, menyelisih daripada kaidah-kaidah yang ada. Baik itu kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ulul qiraat maupun kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama ulul tajwid. Nah, seperti itu. Nah, itulah cara belajar Al-Qur'an yang benar. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iqra'ul Qur'ana kama 'alimtum. Bacalah kalian Al-Qur'an itu sebagaimana kalian dibacakan. Jadi kita ini berhujjah membaca Al-Qur'an itu sebagaimana hujjah dari guru kita membacakan pada diri kita. Kenapa kamu membaca pada lafaz itu seperti itu? Kita jawab apa? Seperti itulah yang aku dapatkan dari guruku. Nah, itu hujah yang bagus. Kenapa kamu baca seperti itu? Kayaknya ada di buku itu deh. Saya pernah lihat ada di buku itu. Dari mana kita tahu cara melafadzkannya? Misalnya di buku, misalnya seperti pada lafaz la ta'manna. La ta'manna itu kan ada tanda hitam gitu ya, atau dalam mushaf Madinah itu ada tanda apa, wajib gitu ya. Ya, itu namanya apa? Al-Ishmam. Ya. Kita harus memonyongkan. Monyong di awal gunakan pada lafaz itu ada beberapa cara baca, ada raum, ada gunnah di apa, ada ismam di seluruh gunnah, ismam di awal gunnah, ismam di akhir gunnah, ismam di tengah gunnah. Pernah dengar Bapak? Bagaimana ismam di awal gunnah itu? Bagaimana cara kita mengetahuinya? Dari guru kita. Misalnya ismam di awal gunnah pada lafaz la ta'manna. Bacanya apa? La ta'manna, la ta'manna. Monyong di depan saja. Ismam di tengah gunnah. La ta'manna, la ta'manna. Jadi di tengah saja. Monyong datar. Di akhir gunnah la ta'manna. Pokoknya enak kalau la ta'manna itu. Sering-sering monyong. Di seluruh gunnah, berarti setiap gunnah yang ada ketika kita melafazkan nun tasydid itu, maka kan gunnatul akmal, gunnah yang paling sempurna. Monyong semua. La ta'manna. Paling enak itu. Monyong di seluruh gunnah. Ada dengan raum. Karena lafaz aslinya adalah la ta'manuna. Jadi bacanya la ta'manuna, la ta'manuna, seperti itu. Itu ar-raum namanya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Dari siapa yang kita mengetahui bacaannya seperti itu? Dari guru kita. Jadi kita ini tidak bisa mengukur kebenaran bacaan kita tuh hanya dari membaca saja. Harus mengangkat seorang guru, nanti guru yang tasmi', nanti guru yang talqin, nanti guru yang benarkan bacaan kita. Hingga dari suratul Fatihah hingga nanti surat An-Nas. Seperti itu. Baik. Itu saja yang berkenaan dengan sanad. Kita akan lanjutkan. Ini kita sampai jam berapa ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Saya nanti sore ada daurah ya, daurah pengambilan sanad juz 30 dan juga pembahasan untuk suratul Fatihah tapi yang lengkap. Ya. Plus pengambilan sanad. Sanad suratul Fatihah dan pengambilan sanad untuk juz 30. Silakan kalau ada yang mau ikut di
Masjid Muhammad Sobri mulai hari ini sampai dengan akhir Ramadan. Dan itu gratis di Muhammad Sobri. Ya, semoga kuotanya masih cukup karena dibatasi pesertanya. Ya, di Muhammad Sobri Cemoro Kandang mulai hari ini belajar suratul Fatihah. Belajar, kalau ini kan kita daurah saja perkenalan. Kalau itu belajar hingga nanti pengambilan sanad suratul Fatihah. Kalau mampu saya kasih ijazah. Dan pengambilan sanad juz 30. Seperti itu. Silakan ya. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah itu aib-aib di dalam membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Kita sampai sebelum zuhur ya. Ini daurah ini sebenarnya kami itu biasa itu 2 hari. 2 hari itu pagi sampai sore. Pagi sampai sore. 2 hari itu, pagi sampai sore. Ya. Ayo, enggak apa-apa ya, nanti sebentar aja. Ada 9 aib yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah di dalam An-Nashr fi Qiraatil Ashr. Dan ini harus kita hindari bagi seorang pembaca Al-Quran, apalagi seorang imam. Ya. Dan ini aib, kata beliau. Silakan merujuk kalau pengen lihat kitabnya atau pengen membaca kitabnya. Anak ada di rumah ya, kitab An-Nashr fi Qiraatil Ashr. Ada 5 jilid, tahqiq Syekh Mansuaid. Ya, kalau pengen membacanya ada di rumah, tahqiq Syekh Mansuaid. Cuman belum ada terjemahannya sampai sekarang. Baik. Yang pertama yakni bitamdhighil lisan. Bitamdhighil lisan. yakni orang yang membaca Al-Quran seperti orang yang sedang mengunyah-ngunyah daging di dalam mulutnya atau ada makanan di dalam mulutnya ketika membaca Al-Quran. Biasanya ini terjadi pada orang yang membaca Al-Quran dengan tempo yang cepat. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu napas. Ya. Sampai sholat tuh tarawih itu gitu-gitu ya. Sehat gitu ya, gitu. Sehat belum tentu sholatnya tidak diterima sama Allah. Tidak tumakninah seperti itu. Gimana cara baca seperti itu? Atau orang yang membaca yang cepat, nggak jelas. Sebenarnya di dalam baca Al-Quran itu yang ditetapkan oleh para ulama itu ada 3 tempo. Tempo tahqiq, bacanya dengan mujawad gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu mujawad. Tapi mujawad ini jangan dibaca ketika jadi imam salat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah lagi 1 juz. Alif Lam Mim. Pas salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Loh kok nggak ada orang? Ulang semua gitu ya. Yang mujawad itu tidak boleh dibaca ketika sholat. Yang boleh apa? Tempo yang kedua dengan tadwir. Tadwir ini diistilah dengan murattal. Membaca dengan tempo sedang. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah itu murattal. Seperti itu. Tempo yang ketiga dengan hadar, dengan bacaan cepat. Akan tetapi kata para ulama, silakan baca dengan hadar tempo cepat, tapi tetap dijaga hukum-hukum tajwidnya. Kalau misalnya bertemu dengan nun dan mim yang bertasydid, tahan suara. Kalau ikhfa, keluarkan gunnah dan satarnya. Suara ikhfa-nya dikeluarkan, samarnya ditampakkan. Seperti itu bacanya. Tidak hanya munafiqun, musyrikun.
Ya, ujung-ujungnya saja yang jelaskan seperti itu. Kadang-kadang kita dengar ini orang ngaji di pinggir-pinggir jalan, kadang-kadang seperti itu kita dengar. Ini orang bacanya kok kayak ngunyah-ngunyah seperti itu. Namanya bitamdhighi lisan, aib dalam baca Al-Qur'an Al-Karim. Baik, kemudian yang kedua yakni bitaq'iril fam. Orang yang membaca Al-Qur'an itu dengan mengeluarkan suaranya sepenuhnya dari pangkal tenggorokannya. Tapi ini jarang terjadi, tapi ada di Indonesia. Karena orang Indonesia ini suaranya kalem-kalem. Kalau guru kami dulu mengatakan orang-orang Badui yang ada melafadzkan demikian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Bacanya dari pangkal tenggorokan. Itu aib, tidak boleh. Dan tidak boleh jangkat jadi imam. Jangan mentang-mentang, mohon maaf Pak, ini dia 20 juz ini, udah hafal ini. Bukan 20 juz. Tapi bacaannya ini bacaan yang aib. Tidak boleh baca demikian. Kita nggak boleh tunjuk dia jadi imam. Ya. Kenapa? Yaumul qaum aqra'u li kitabillah. Aqra'uhum li kitabillah, kata Rasulullah. Kita angkat di sebuah kaum atau ketika kita mengangkat jadi seorang imam itu adalah aqra'uhum, mereka yang paling bagus bacaannya di kitabillah, dari Al-Qur'anul Karim. Ya, bukan yang paling banyak hafalannya juga, tapi yang paling bagus bacaannya. Hatta itu hafalannya cuma 3 juz, yang ini hafalannya 20 juz, yang 20 juz tidak lebih baik daripada yang 3 juz, yang 3 juz itulah yang harus diangkat jadi imam. Ya. Jangan kita memaksakan diri ini hafalan banyak, bukan ukuran hafalan itu, karena memang kita tidak diwajibkan untuk menghafal. Hafalan itu mendapatkan fadilah yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bacaan yang bagus itu yang Allah inginkan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil? Waratilil Qur'ana tartila. Apa makna tartil itu? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yakni at-tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Mentajwidkan setiap huruf-huruf hijaiyahnya dan paham betul perkara masalah waqaf, memberhentikan bacaan. Itu yang benar. Jadi kita tidak hanya sembarang saja untuk melafalkan Al-Quran. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yakni bita'wijil fak. Bita'wijil fak. Ini terjadi kepada bacaan atau orang yang membaca Al-Quran dengan memerengkan rahangnya. Ini istilahnya saja ya. Lebih kepada imalah, memerengkan bacaannya tidak sesuai. Misalnya kasroh dibaca tidak seperti halnya. Kemudian membaca ya sukun sebelumnya kasroh yang diakhiri oleh huruf hidup dibaca sukun karena waqaf. Itu juga sering terjadi. Dan disebabkan juga mungkin karena logat-logat tertentu dari bahasanya, urfnya dia sehari-hari ketika dia berbicara, sehingga terbawa di bacaan Al-Quran. Contoh seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau logat-logat sebagian dari kita kan ada nasi jadi nase, gunting, gonteng. Tapi kalau bacaan Al-Quran nggak boleh dimiringkan gitu. Rahim, jangan rahim. Bis, ya jelas bis, rahang turun, bis. Itu namanya bita'wijil fak, nggak boleh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin. Harusnya Al-Alamin. Seperti itu. Nah, itu aib dalam membaca Al-Quran. Itu aib yang ketiga. Kemudian aib yang keempat, yakni bitar'idis sauti. Orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan bergemetar. Ada vibranya gitu. Kalau yang senang syair seperti ini kan, kalau syair gitu ya. Kan senang ya Ibu Bapak dengar kayak gitu, merdu kayaknya. Tapi kalau baca Al-Quran tidak boleh. Dia tidak boleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak boleh baca demikian. Itu bitar'idis sauti, aib tidak membaca Al-Quran. Kita harus hindari.
biasanya ingin membuat indah-indah seperti itu dengan getaran-getaran gitu ya. Sebenarnya suaranya nggak bergetar. Coba gini baca Al-Quran, ya, nggak boleh seperti itu. Itu bitar'idis sauti. Baik, kemudian yang kelima yakni bitamtitis syada. Bitamtitis syada. Orang yang membaca Al-Quran dengan memanjang-manjangkan huruf yang bertasydid. Contohnya apa? Lafaz liyadabbaru. Kita baca apa? Liyadabbaru. Seperti itu ya. Liyad bertemu huruf dal tasydid, dabbaru ba tasydid. Liyadabbaru. Silakan. Liyadabbaru. Pengen indah sedang ditunjuk jadi imam Masjid Al-Maghfirah. Liyadabbaru. Nah itu namanya bitamtitis syad. Liyadabbaru atau yashaqqaqu. Shin tasdid, qaf tasdid, yashaqqaqu. Silakan. Yashaqqaqu. Pas jadi imam, yashaqqaqu. Jadi tidak langsung masuk tapi diseret dulu. Harusnya liyad bukan liyad. Nah itu biasanya sering terjadi pada bacaan yang mujawwad atau ketika musabaqah. Bukan berarti orang yang membaca demikian itu sudah bagus bacaannya. Banyak yang lahan-lahannya kalau tidak menjaga daripada kaidah-kaidah tajwid yang ada. Baik. Kemudian yang keenam yakni bitaqti'il mad. Bitaqti'il mad. Orang yang membaca Al-Qur'an dengan memotong-motong mad. Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian berbahagia, jadi kalau kita baca Al-Quran itu tidak usah kita cengkok-cengkok di akhir. Kalau baca selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sudah. Jangan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Tapi Ustadz, Syekh kan ada kayak gitu Ustadz. Kita bukan ngikutin Syekh belajar Al-Quran itu. Kita mengikuti kaidah. Kalau kita ketahui bahwasannya itu adalah ulama atau para Syekh yang membaca demikian menyelisih daripada kaidah daripada Aimatul Qurra, kita singkirkan dulu. Itu lahan. Bahkan Syekh Aman Suhaid sendiri mengatakan, pernah ditanya, kenapa bacaan mad lazim mutsaqqal? Pada ghairil maghdubi alaihim itu kan seperti itu. Cuma 6 harokat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai 6 harokat. Ini tidak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Tapi kalau yang dengar yang awam, enak mami. Tapi itu aib bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tidak boleh kita baca Al-Quran seperti itu. Ya, ini harus dihindari. Bacaannya para masyayikh yang bersanad itu mereka sederhana sekali. Tidak ada satupun yang anda temukan dari guru-guru kami ini itu bacaannya yang aneh-aneh, yang cengkok-cengkok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu rawan masuk rongga hidung. Kenapa? Contoh, perhatikan ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masuk kan rongga hidung? Padahal itu tidak boleh masuk rongga hidung. Mat tabi'i itu keluarnya harus dari apa? Dari al-jauf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Alamin dari rongga hidung. Ar-Rahmanir Rahim, atau yang kasih nada naik, nada datar, nada turun.
Yang pertama dibaca naik, yang kedua dibaca datar, yang ketiga dibaca turun. Sering dengar seperti itu? Padahal nggak ada dari Rasulullah seperti itu. Ya, cengkok. Sekarang macam-macam. Bapak-bapak ibu sekalian berbahagia. Syekh Ahmad Suwaid hafizahullah taala di dalam kitab At-Tajridul Muswar mengatakan bahwasannya haram menyengaja mempelajari ilmu maqamat itu. Ilmu langgam, ilmu nagham, belajar nahawan, jiharka, sobat dan segala macam. Itu bukan bagian daripada ulumul Quran. Adapun yang berpendapat itu hanya sebatas mustahab. Kalau dalam rangka untuk tadabbur, oke, masuk ke dalam ranah sunnah. Tapi kalau dalam rangka untuk tadabbur dan tidak menyelisih kaidah ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Kalau bertabrakan dengan itu, pinggir dulu ilmu maqamatnya. Seperti itu ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Wa ma 'allamnahu syi'ra, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 69. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah. Tidaklah kami mengajarkan kepadanya Nabi Muhammad SAW itu apa? Syair. Dan tidak pantas Nabi untuk bersyair. Berarti siapa yang melagu-lagukan bacaan itu? Bacaan Al-Quran itu tidak sama dengan nyanyian bapak-bapak. Jangan bawa bacaan nyanyian dengan bacaan Al-Quran. Ya. Nanti bawa bacaan nyanyian Obi Mesak kepada bacaan Al-Quran. Saya sebutkan Obi Mesak supaya ibu-ibu tahu ya. Karena artis zaman dulu. Artis zaman sekarang tidak tahu saya juga. Nggak boleh bawa nyanyian nadanya atau langgam-langgam tertentu dalam nyanyian dibawa ke dalam Al-Quran. Ya, silakan kita kalau ngobrol, ya apa dek? Oh ya ku kuda. Tapi kalau baca Al-Quran coba baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak misalnya dek itu kuda. Coba baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama saja baca ngomongnya sehari-hari dengan medok logat Jawa, tapi baca Al-Quran juga seperti itu. Itu tidak boleh. Karena dalam Al-Quran itu ditetapkan oleh para ulama ada rukun tilawah. Yakni pertama lahjah Arabiyah, kedua sanadnya sahih, yang ketiga rasamnya arus Utsmani. Apa itu rasam? Rasam itu batang tubuh huruf. Sebelum ia diharokati, sebelum ia diberi tanda titik, sebelum ia diberi tanda apapun, polosan. Kita ini enak baca Al-Quran sudah ada titiknya, sudah ada tanda harokatnya, sudah ada tanda-tanda macam-macam. Coba kalau seandainya tanpa harokat, polosan, bisa baca? Maka kita doakan Syekh Ahmad bin Khalil Al-Farahidi rahimahullah ta'ala yang telah berjasa memberikan tanda tersebut. Ya. Khalil Ahmad bin Farahidi rahimahullah ta'ala yang telah berjasa memberikan tanda harokat supaya apa? Orang non-Arab bisa baca. Orang zaman dulu, zaman sahabat bisa baca tanpa harokat, tanpa titik lagi. Kita gimana cara membedakan huruf fa dengan huruf qaf kalau nggak ada titik? Ya. Misalnya kalau kita lihat anak dalam tulis ya, an-nikahu sunnati, gitu ya. An-nikahu sunnati. Itu karena ada titik kita bisa baca. Tapi kalau nggak ada titik, mungkin kita nggak an-nikahu santai, gitu ya. Santai, kan bisa sin, nun, ta, ya kan, santai, gitu ya. Nikah tuh santai aja, maka banyak yang jomblo. Tapi bukan seperti itu. Makanya dikasih tanda harokat an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku kata Nabi. Ini harus kita pahami dengan baik.
Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau kita mau mempraktekkan bacaan imam qiraat atau bacaan satu imam ya, yang memiliki riwayat, masing-masing riwayat, itu kita harus membacanya satu ruku' berdasarkan pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Satu ruku' maksudnya satu rakaat itu adalah satu riwayah. Satu riwayah saja. Rakaat kedua silakan pakai riwayah lain. Misalnya seperti ini. Yang pertama kita baca hafaz yang seperti kita baca. Ya. Tapi rakaat kedua kita boleh baca qiraat atau riwayat yang lain. Tapi kita tidak boleh mencampur adukan ketika di awal baca Maliki Yaumiddin terus di belakangnya kita pakai yang lain. Gitu. Kecuali kita memang tidak bisa melafadzkan, contohnya seperti ini Bapak. Kalau dia melafadzkan demikian kemudian tidak bisa melafadzkan huruf shad dengan baik, maka boleh menggantinya dengan huruf sin. Karena Imam Qunbul dari Ibnu Katsir, Imam Ruwais dari Yaqub Al-Hadrami itu baca dengan sin. Misalnya dia tidak bisa baca huruf shin, bisa baca huruf shad, si, tapi baca shi. Karena terjadi lahan jali kalau kita baca dengan shin, maka kita ganti dengan sin, boleh. Ya, tapi dengan catatan hanya terpaksa. Kita karena tidak bisa. Misalnya seperti ini, bacanya ala Imam Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu boleh Bapak. Jadi huruf shinnya tadi diganti dengan sin. Huruf shin tidak boleh. Karena harus pakai huruf shad, si. Ihdinas sira, bukan syira. Maka ganti huruf sin boleh. Kenapa? Di dalam qiraat yang lain ada. Tapi bukan tujuan untuk mencampur adukan riwayat, Bapak. Gitu. Tapi dalam rangka karena tidak bisa melafadzkan huruf shadnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita ingin membaca beda riwayat, rakaat satu, rakaat kedua, maka diperbolehkan. Tapi tidak boleh mencampur, misalnya lafaz ini pakai riwayat ini, lafaz ini pakai riwayat ini, lafaz ini pakai riwayat ini, itu tidak boleh. Seperti itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, satu solat itu satu riwayah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Gimana Bapak? Ada lagi pertanyaan? Silakan Bapak. Makna. Baik. Jadi sebenarnya makna itu ya tergantung daripada qiraat yang ada. Jadi walaupun kita mengganti dengan huruf sin itu tidak merubah makna. Karena apa? Al-Qur'an itu turun berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tauqifi. Tauqifi itu adalah wahyu yang tidak bisa diganggu gugat. Karena apa? Kaidah baik itu kaidah bahasa Arab, kaidah di dalam membaca Al-Qur'an yang ditetapkan itu tidak boleh melanggar daripada riwayah. Kalau riwayahnya demikian, maka kita tidak boleh gunakan kaidah yang ada untuk merubah cara baca tersebut. Karena memang seperti itu. Contoh misalnya di surah Ali Imran di dalam mushafnya Ibnu Amir Asyami itu pada lafaz wasari'u ila maghfirah itu pakai waw kan? Ibnu Amir enggak pakai waw Bapak. Sari'u langsung saja. Ya. Dan itu sah. Jangan sampai kita ini enggak boleh harus pakai waw. Iya, kalau qiraatnya Imam Asim pakai waw, wasari'u. Ini pakai dengan sin sah. Karena memang bacanya seperti itu untuk qiraat tersebut, Bapak. Jadi tidak akan merubah makna. Seperti tadi, huruf jar kalau bertemu dengan lafaz setelahnya maka ia akan menjadi majrur harusnya kan? Alaihim. Tapi ini apa? Alaihum. Ada alaihimu. Seperti itu. Itu tidak berubah makna. Karena apa? Sifatnya tauqif, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganggu gugat. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu sudah riwayah. Riwayahnya demikian. Gimana? Ya memang riwayat demikian, mau apa lagi?
Memang dari sananya seperti itu riwayahnya. Ya, tidak boleh kita buat kaidah. Nanti kita yang sesat kalau kita buat kaidah sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau kita salah tidak sengaja, sesuai yang ditulis di surat Al-Baqarah 256, apa kita sudah tidak sah atau orang sempurna sholat kita? Ya, tidak. Ya, sama-sama Pak. Barakallahu fiik. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu, memang tuntutannya adalah kita mentartilkan, membaca dengan setartil-tartilnya. Akan tetapi dalam hal ini tidak mengapa ya, bagi kita yang tidak sempurna di dalam membaca Al-Quran, sudah belajar kita tapi kita tidak lancar-lancar. Apa kata Rasulullah? Al-mahiru bil Quran ma'asafartul kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran, yang mahir membaca Al-Quran itu nanti di yaumil qiyamah bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Kemudian orang-orang yang membaca dengan terbata-bata, wa huwa alisyaqun, mereka berat di dalam melafalkan setiap huruf-hurufnya, maka apa kata Rasulullah? Lahu ajron, bagi dia 2 pahala, Bapak. Ya, tapi dengan catatan kita sudah berusaha tapi kita tidak lancar-lancar, tidak jadi masalah, Bapak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena para ulama mengkategorikan orang-orang baca Al-Quran itu menjadi 3 golongan. Pertama, muhsin ma'jur, orang baca Al-Quran senantiasa ia berpahala. Ini orang-orang yang mahir. Kemudian muhsin athim, orang baca Al-Quran senantiasa berdosa. Ini orang baca Al-Quran tidak mau berilmu, tidak mau belajar, tidak mau duduk di majelis tajwid, tidak mau duduk di majelis tahsin. Ya, kemudian ditegur, dinasihati bacaannya, malah dia marah. Nah, ini orang-orang seperti muhsin athim, baca Al-Quran senantiasa berdosa. Kemudian yang ketiga, muhsin ma'dzur, orang yang baca Al-Quran tapi dia dapat udzur dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Dia proses belajar tapi tidak bisa-bisa, dapat udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan apa? Lahu ajran, bagi dia 2 pahala. Subhanallah. Demikian Bapak. Ada lagi? Tidak ada, cukup ya? Sudah jam 6:30. Alhamdulillah. Demikian saja. Fa insyaallah bermanfaat. Lebih kurang ana mohon maaf. Segala kebenaran mutlak Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan khilafan dari anak pribadi dan dari syaitan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Allahumma janibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal a'mal wal adwa. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajir bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajir bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa nastajir bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Kita tutup dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.